Yamin ad-Daulah Abu al-Qasim Mahmud bin Sabuktigin atau lebih dikenal sebagai Sultan Mahmud dari Ghazni atau Sultan Mahmud Ghaznawi. Ialah penguasa ketiga dari dinasti Ghaznawi, sebuah dinasti Turki Muslim Sunni yang berpusat di kota Ghazni, sekarang bagian dari negara Afghanistan. Ayahnya Sabuktigin, pendiri dari dinasti Ghaznawi, wafat pada tahun 997 Masehi. Ia mewariskan tampuk kekuasaan kepada putranya Ismail, adik dari Mahmud dari ibu yang lain. Alasan pemilihan Ismail yang lebih muda sebagai penguasa baru Ghazni kurang jelas. Besar kemungkinan ini dikarenakan ibu Ismail merupakan anak dari Alptigin, majikan lama Sabuktigin. Mahmud yang tidak terima dengan suksesi ini bergerak menuju Ghazni, dan dengan bantuan saudaranya yang lain, yaitu Abul Muzaffar, Gubernur Bas, berhasil mengalahkan Ismail pada pertempuran Ghazni. Pada masa Sabuktigin, Ghazni masih merupakan bawahan dari dinasti Samaniyah. Namun setelah Karahaniyah yang berada di utara menginvasi Samaniyah dan menaklukkan ibu kotanya Bukhara, Ghazni jadi merdeka. Sultan Mahmud dan Karahaniyah sendiri sepakat untuk membagi wilayah Samaniyah di antara mereka, dengan Sungai Oxus sebagai pembatasnya. Sebelah utara Oxus milik Karahaniyah, sementara selatannya milik Ghazni. Pada tahun 1000 Masehi, Sultan Mahmud menjalin hubungan diplomatik dengan Al-Qadir di Baghdad dan memberikan pengakuan terhadapnya sebagai khalifah yang sah bagi dunia muslim. Sebagai balasan, Al-Qadir memberikan hadiah kepada Sultan Mahmud, sebuah jubah kehormatan dan gelar Yamin ad-Daulah, yang artinya tangan kanan negara. 2 tahun setelahnya, Sultan Mahmud menginvasi Sistan dan menggulingkan penguasanya yaitu Khalaf ibn Ahmad, serta mengakhiri dinasti Safaria. Sultan Mahmud dikenal sebagai ahli taktik yang brilian, yang tidak pernah kalah sekalipun dalam setiap peperangan. Yang paling lekat dengan penaklukannya terhadap anak benua India. Beberapa peperangan yang terkenal selama kampanye Indianya antara lain pertempuran Peshawar, pertempuran Chach, penaklukan Multan, invasi Kashmir, penjarahan Tahnesar, Mathura, dan Kannauj, dan yang terakhir penjarahan Somnath, di mana ia secara pribadi memalu Lingam Siwa menjadi berkeping-keping, membuatnya di kemudian hari mendapatkan gelar Mahmud Batsikan yang berasal dari bahasa Persia yang artinya Mahmud sang pemecah berhala. Pada tahun 1027 Masehi, sebelum benar-benar meninggalkan India, Sultan Mahmud melancarkan ekspedisi hukuman terhadap suku Jats karena selalu mengganggu perjalanannya ke India. Pada pertempuran Sungai Indus, ia menghancurkan armada Jats dengan telak, di mana ia hanya dengan beberapa pasukan membakar seluruh armada Jats yang ada dan menimbulkan banyak korban jiwa terhadap musuh. Sultan Mahmud meneruskan kebiasaan birokrasi, politik, dan budaya para pendahulunya, Samaniyah, yang mendirikan dasar bagi negara Persia di Punjab, khususnya yang berpusat di Lahore, kota yang ia taklukkan. Selain terkenal sebagai pemimpin militer dan ahli strategi yang brilian, Sultan Mahmud juga seorang penguasa yang peduli terhadap sains dan ilmu pengetahuan. Harta rampasan yang dibawa kembali ke Ghazni digunakan untuk membangun kota tersebut. Di bawah pemerintahannya, Ghazni disulap menjadi salah satu kota penting di Asia Tengah. Banyak sejarawan masa itu yang menggambarkan tentang kemegahan kota Ghazni. Sultan Mahmud juga banyak membangun tempat-tempat penting seperti mendirikan perguruan tinggi, menata istana dan taman-taman kerajaan, membangun masjid jami, menyediakan tempat singgah bagi karavan dagang jalur sutra, serta tempat pemandian umum. Tercatat beberapa ilmuwan muslim yang terkenal yang pernah tinggal di Ghazni, seperti Firdausi, Baihaqi, dan Al-Biruni. Pada tahun 1030 Masehi, Sultan Mahmud wafat pada usia 58 tahun karena sakit dan dimakamkan di Ghazni. Sepeninggalnya, ia mewariskan kekaisaran besar yang membentang dari barat laut Iran hingga Punjab di anak benua India, dan dari Khwarizmia dan Transoxiana di utara hingga Makran di selatan.